Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Hari ini saya mau membagikan aktivitas saya di pagi hari. Jadi tadi itu jam setengah 4 sebelum subuh saya sudah bangun untuk cuci baju, cuci piring, dilanjut subuhan dulu. Setelah subuh aku lanjutin buat masak. Jadi hari ini saya masak menu sederhana yaitu telur dadar, dan juga saya mau angetin masakan yang kemarin karena masakan kemarin tuh masih sisa banyak. Kalau misalkan dibuang gitu kan sayang, akhirnya aku angetin aja daripada mubazir. Sebelum lanjut ke videonya, saya mau ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman, bunda-bunda semua. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support aku, yang selalu dukung aku, entah itu yang sering nonton sambil komen, entah itu yang hanya nonton aja gitu. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru bergabung ke channel YouTube aku, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube Irma Deka. Buat yang belum subscribe, yuk di subscribe. Nah, ini masak telur dadar sederhana kataku tadi. Jadi nggak aku kasih sayur-sayuran karena pas belanja mingguan gitu aku nggak beli sayuran. Nah, terus aku keluarin dah cucian aku. Jadi masak sambil disambi-sambi lainnya gitu kan, biar selesai satu selesai semua. Kalau misalkan satu-satu gitu nanti selesainya itu lama, jadi harus pet biar nggak nungguin nggak nungguin ininya aja, nggak nungguin masakan aja gitu, bisa ngerjain yang lainnya juga. Anakku lagi rewel, nggak apa-apa ya. Dilanjut aku sambil mandiin si adek. Jadi dia udah bangun karena aku bangun, akhirnya aku mandiin aja dia sambil masak terong, angetin terong kan. Terus sambil aku mandiin si adek biar dia juga udah rapi. Ketika kita memutuskan untuk menikah, udah pasti kita harus siap segalanya, siap menjadi ibu rumah tangga, siap mengurus anak, pokoknya siap segalanya ya. Karena kan kita kalau misalkan udah nikah gitu, misalnya tadinya kerja sebagai wanita karir, terus ada juga yang pas setelah menikah udah nggak bisa kerja lagi. Bukan nggak bisa sih, karena satu dan hal lainnya gitu kan, ada karena anak dan suami nggak ada yang urus gitu kan. Saya kembali ke video dulu, ini lagi nyiapin bekal untuk suami. Nah, yang tadi kataku ya, yang satu dan hal lainnya, terkadang kan kita misalkan udah nikah terus pengen tetap bekerja gitu. Ada yang memang suaminya setuju, dan ada juga yang memang suaminya lebih lebih memilih istrinya itu untuk tetap di rumah, menerima seberapapun penghasilan suami gitu. Ada juga yang meskipun udah nikah tapi tetap berkarir, tetap bekerja gitu kan, dan suami juga mengizinkan. Jadi kalau kataku sih sama aja ya, ibu rumah tangga maupun wanita karir gitu, itu sama-sama mereka itu bekerja. Jadi ketika memilih menikah itu bukan hanya semata-mata aku cinta padamu terus kita nikah udah. Nggak semudah itu ya, kecuali emang karena finansialnya udah menunjang gitu kan, jadi bisa sewa IRT, bisa sewa segalanya gitu, nggak usah pusing-pusing lagi. Kalau misalkan yang masih kayak aku ini harus benar-benar kuat gitu ya, harus terima seberapapun yang dikasih suami gitu. Dan menjadi ibu rumah tangga kayak gini, kadang ada keinginan juga untuk menjadi wanita karir kerja. Kalau melihat teman-teman yang lainnya
udah nikah tapi tetap bisa bekerja gitu. Pasti buat yang hanya jadi ibu rumah tangga gitu pasti pernah terbersit gitu ya, kayak rasa ingin kayak gitu. Tapi kembali lagi, menjadi ibu rumah tangga itu bukan karena dia itu malas kerja atau gimana, pasti ada hal-hal yang bikin dia itu harus tetap di rumah gitu. Contohnya misalkan karena anaknya nggak ada yang asuh, kecuali ada yang asuh bisa sih, apa sih namanya, sewa pengasuh gitu kan. Cuma kembali lagi, si istri kan bekerja buat bantu, apa ya, bukan bantu-bantu sih, jadi buat nambahin penghasilan, pendapatan gitu kan. Kalau misalkan di kota gitu terus nyawa pengasuh pasti kurang dari itulah, bahasanya gimana ya, pokoknya ya paham sendiri lah ya bunda-bunda teman-teman. Jadi itu kita harus saling menghargai, saling support gitu. Nggak boleh yang hanya ibu rumah tangga terus mencela wanita karir, ataupun wanita karir mencela hanya ibu rumah tangga gitu. Karena kadang-kadang orang ngomong itu secara nggak langsung itu ada yang menyakitkan, meskipun niatnya nggak nyakitin, tapi kan ada aja. Pasti teman-teman di sini ada yang pernah ngalamin kayak gitu. Nah, kembali ke video, aku mulai untuk jemur-jemurin pakaian. Tadi itu sebelumnya aku udah ngajak anakku jalan-jalan, keliling-keliling, terus aku kembali lagi untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, itu tumpukan-tumpukan tumpukan-tumpukan yang harus aku tilepin semua satu-satu ya. Aku mulai beres-beresnya dari dapur, masak udah, nyiapin bekal udah, nyuci piring udah, terus ini tinggal jemur-jemurin baju. Kadang aku tuh suka nggak pede, suka malu gitu kalau misal apa sih namanya, berjabat tangan gitu sama orang lain, karena tangan aku tuh kasar terus kapalan gitu. Apalagi pas zaman kerja itu tuh, kerja di apa sih yang tempat les, terus kerja di telemarketing gitu. Teman-teman aku tuh mereka tangannya pada alus-alus gitu. Kalau misalkan pagi gitu kan pasti salim gitu kan sesama temen yang cewek gitu. Aku kadang nggak pede, bener-bener nggak pede gitu, sama karena posisi tangan aku kayak gini. Sampai sekarang pun masih kasar, kapalan kayak gitu. Apalagi kapalan gitu aku dari dulu sih, soalnya pas di kampung juga kalau misalkan mandi gitu ya pakai pompa air yang manual gitu, yang bunyinya shoot kayak yang kayak gitu. Nah, ini pojokan yang kemarin aku beresin, yang kemarin aku palu-paluin pojokan kamar, hasil DIY semua ya, menghemat budget. Jadi di kampung tuh sebelum nenek beli mesin pompa air yang listrik, itu kan pakainya yang manual. Jadi berasa kayak orang lagi fitness. Tangan pun pasti berotot, terus tangan juga kapalan gitu. Apalagi ditambah kalau airnya bau gitu kan, terus ngambil di sumur tetangga pakai ember. Ditambah lagi kalau nyetrika pakai setrika apa sih yang pakai arang itu. Jadi sampai sekarang tuh masih kapalan. Pas jualan di pasar juga sama, itu tuh bikin kapalan karena kan keliling-keliling pasar bawa rinjing gitu. Makanya aku suka nggak pede, suka malu. Cuma sama suami gitu, pas awal kan dia main ke rumah terus salim gitu, aku awalnya nggak pede, kataku ya karena tangan aku kayak gini, tapi kata dia sih nggak apa-apa. Ya apa ya namanya, pasti kan ya orang kadang suka nggak pede dengan diri sendiri gitu. Aku termasuk kayak gitu, termasuk nggak pede dengan diri sendiri ya, karena satu itu pemalu, jadi ya nggak pede aja. Nah, ini aku lanjutin buat ngepel, tapi alhamdulillah sih
yang jadi sekarang jadi suami aku, dia terima tangan aku yang kapalan gini. Nggak mempermasalahin masalah tangan gitu. Tapi kalau misalkan di dunia kerja gitu pasti rasa minder tuh datang lagi, apalagi sekeliling temen-temennya tangannya pada halus-halus gitu ya, tapi aku kasar geradakan sendiri gitu. Ya mau gimana lagi, adanya seperti ini. Entah karena apa ya, jadi tanganku itu emang kasar. Terus ada beberapa kapalan gitu maksudnya. Kalau kapal mah aku jual ya. Nah dilanjutin, aku ngepel bagian depan. Jadi depan kontrakan aku tuh langsung rumah tetangga. Nah lantai yang sedang aku pel itu tuh buat jalan lalu lalang orang, karena samping rumah itu ada warung. Jadi setiap hari meskipun udah dipel gitu pasti nanti kotor lagi. Jadi nggak bisa buat taruh-taruh tanaman, makanya tanaman suami ditaruh di samping kontrakan ibunya. Nah berlanjut, suami minta bikinin kopi setelah tadi sarapan, minta bikin kopi. Jadi aku bikinkan kopi. Kalau aku nggak suka kopi, pas hamil juga sama sekali nggak minum kopi. Dan sampai saat ini, kemarin tuh bisa dihitung aku minum kopi berapa kali. Kecuali pas zaman jualan itu tuh sesekali minum kopi, karena kan jualannya malam, jadi biar nggak ngantuk itu aku suka bikin kopi gitu, supaya nggak ngantuk di sana, supaya bisa tetap melek saat jualan. Kan nggak lucu ya kalau keliling-keliling sambil tidur. Nah ini aku pindahin si terongnya ke dalam mangkuk, terus mau aku simpen ke rak piring supaya si wajannya bisa langsung aku cuci. Jadi kadang aku tuh langsung aku rapihin, langsung aku bersih-bersihin gitu si dapurnya. Jadi pas sudah beres ya beres semua gitu. Tapi kadang juga masih tetap wajan di atas kompor, kadang kayak gitu. Kadang langsung aku rapihin. Cuma kalau tempat bumbu gitu aku langsung taruh di atasnya. Paling di meja di meja rak piring. Di meja rak piring itu paling kayak gelas, terus piring kayak gitu aja yang masih di sana karena belum aku rapihin gitu. Kalau nggak langsung dirapihin, kalau di atas kompor palingnya isinya wajan, karena kan dapurnya mungil. Kalau misal semua ambalaya di situ tuh kelihatannya kayak sumpek banget gitu loh bun. Kalau misalkan kayak gini kan lumayan ya, agak legaan kelihatannya, meskipun mini kalau dirawat gitu. Dirawat, disayang-sayang ya kan, jadi biar awet si barang-barangnya ini. Dan dapurnya juga kelihatannya enak gitu ya kalau dilihat pas masuk ke dapur, seger. Nah ini anakku sudah tidur, dia habis makan tadi disuapin sama ayahnya karena aku ngerjain kerjaan. Ini udah 7:30, waktunya suami buat berangkat kerja. Dia lagi siap-siap mau berangkat kerja dan aku belum lipetin baju, nanti aku mau lipetin baju. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Jangan bosan-bosan ya.